Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anwar Khalidi Nasution di channel Anak Elektron 09. Pada kesempatan kali ini melanjutkan seri pembelajaran belajar robotika dari awal. Pada seri ketiga ini kita akan coba membahas bagaimana cara membuat program untuk mengendalikan sebuah motor servo yang merupakan implementasi dari sebuah lengan pada robot. Nah, bahan-bahan atau alat yang kita gunakan pada pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu Arduino dengan tipe Uno, kemudian satu buah kabel USB sebagai penghubung untuk memprogram Arduino, kemudian satu buah aktuator berupa motor servo, dan 3 buah kabel jumper male to male. Nah, langsung saja bagaimana cara kita membuat program untuk mengendalikan motor servo. Kita simak video berikut. Nah, bagaimana cara membuat rangkaian mengendalikan motor servo? Saya sudah membuat rangkaiannya di FreeSync. Jadi kita membutuhkan satu Arduino, servo, dan 3 buah kabel jumper. Nah, pada motor servo ini ada 3 buah kabel yang berwarna hitam, merah, dan kuning. Nah, kabel hitam ini kita sambungkan ke ground, ke pin ground di Arduino. Kemudian kabel merah kita sambungkan ke pin 5 volt di Arduino, dan kabel kuning kita sambungkan ke pin digital pin nomor 3 di Arduino. Nah, di sini saya zoom ya. Teman-teman bisa lihat ada PWM di sini. Nah, PWM. Nah, PWM ini kita menggunakan sistem PWM yang merupakan pulse width modulation. Artinya kita menggunakan modulasi dengan lebar pulsa. Oke, sebelum kita masuk cara memprogram Arduino untuk mengendalikan si motor servo, pasti teman-teman bertanya kenapa kita harus menggunakan pin digital yang berkode khusus PWM. Nah, jadi memang kita menggunakan metode PWM dalam mengendalikan motor servo. Nah, apa itu PWM? Jadi PWM adalah salah satu teknik modulasi dengan cara mengubah lebar pulsa atau duty cycle dengan nilai amplitude dan frekuensi yang sama, yang tetap. Nah, jadi PWM ini yang diubah adalah lebar pulsanya atau lebar sinyalnya, bukan amplitude, juga bukan frekuensi. Nah, duty cycle ini adalah rasio atau perbandingan antara lebar pulsa sinyal high dengan periode. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah voltasenya. Nah, bisa kita lihat duty cycle adalah time high dibagi periode dikali 100%. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi dalam satu periode, ini disebut satu periode. Dalam satu periode ini terdapat satu bukit dan satu lembah sinyal. Nah, satu bukit sinyal ini disebut dengan time high, atau waktu si sinyal itu berlogika 1 atau high.
Nah, sedangkan TL adalah time low atau saat si sinyal ini berlogika low. Nah, TH ditambah TL itu yang disebut dengan periode. Nah, duty cycle adalah TH atau waktu dia saat high dibagi dengan T atau periode. Nah, jadi duty cycle ini bisa kita ubah dengan menaikkan atau mengurangi time high-nya. Jadi waktu dia sinyalnya naik itu bisa kita atur supaya duty cycle-nya bisa berubah-ubah. Nah, untuk lebih jelasnya begini. Nah, dalam posisi kali ini kita akan mengendalikan sebuah motor servo dengan spesifikasi motor servo 0 sampai 180 derajat. Nah, penggunaan PWM dalam hal ini yaitu kita mengendalikan duty cycle-nya atau lebar pulsanya. Misalkan seperti ini. Saat kondisi 0 derajat, perputarannya si motor di posisi 0 derajat, itu time high-nya atau TH-nya adalah 1 milisecond, sedangkan periodenya 20 milisecond. Nah, saat kita mau menggerakkan si motor servo menjadi 90 derajat, itu kita harus menaikkan nilai dari time high-nya menjadi 1,5 milisecond dibagi periodenya 20 milisecond. Nah, untuk menggerakkannya lagi menjadi 180 derajat, kita harus menaikkan lebar pulsa dari si sinyal menjadi 2 milisecond dibagi periodenya 20 milisecond. Artinya kita memainkan atau mengendalikan motor servo ini dengan mengubah-ubah lebar pulsa. Seperti itu, kurang lebih seperti itu ya PWM ini bekerja. Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara memprogram Arduino untuk mengendalikan motor servo. Nah, langsung saja kita masuk ke software Arduino. Nah, sekarang kita mencoba untuk memprogram si Arduino untuk mengendalikan motor servo. Langkah pertama adalah kita memanggil library servo yang berada di software Arduino dengan cara kita ketikkan tanda pagar include servo. Nah, jadi di dalam Arduino itu terdapat beberapa library yang sudah dikembangkan oleh para developernya. Salah satunya adalah library servo. Jadi kita tidak sulit-sulit lagi untuk membuat program fungsi si servo. Jadi kita hanya memanggil library servo di dalam software Arduino. Nah, juga yang perlu teman-teman pahami, ini sangat sensitif ya, besar kecilnya huruf, jadi servonya dengan S besar. Nah, setelah kita memanggil library servo, selanjutnya kita mendeklarasikan pin yang kita gunakan sebagai pin servo. Kita tulis integer ya, tipe datanya, kemudian pin servo ya, sama dengan, karena kita tadi sesuai dengan di freezing, kita menggunakan pin nomor 3, pin PWM nomor 3. Jadi kita tulis di sini sama dengan 3. Oke. Setelah itu kita tulis atau kita deklarasikan nama dari servo yang akan kita gunakan. Misalkan saya menggunakan nama servo 1. Nah, kemudian di void setup kita attach pin yang bekerja untuk servo. Caranya adalah kita ketikkan servo 1 ya, nama variabel si servo, kemudian titik attach buka kurung. Nah, kita copy yang ini.
pin berapa ya, di pin servo. Kita tutup kurung. Kemudian di void loop kita tuliskan instruksi untuk menggerakkan si motor servo dengan cara servo 1, nah nama servo yang sudah kita buat, titik right, artinya dia terperintahkan untuk melaksanakan tugas sebagai output ya. Jadi kita tulis 0. Nah 0 ini adalah sudut pertama yang ingin kita gerakkan. Kemudian kita tulis delay, misalkan saya pakai 2000, artinya 2 second, 2 detik. Kemudian ini bisa kita copy aja biar cepat. Sudut pertama 0, sudut kedua saya ingin motor servo bergerak di sudut 90 derajat. Kemudian sudut ketiga saya ingin motor servo bergerak di sudut 180 derajat. Nah, kurang lebih seperti ini programnya teman-teman. Jadi pertama kita memanggil library servo dengan cara include servo.h. Kemudian kita mendeklarasikan pin dari si servo itu dengan tipe data integer. Kita menggunakan pin PWM nomor 3 di Arduino. Nah, selanjutnya si servo ini kita beri nama servo 1. Kemudian di device setup itu kita memasang ya, jadi attach servo 1, kita pasang pin servo yaitu 3. Jadi kita memasang servo 1 itu di pin nomor 3 pada Arduino, seperti itu maksudnya. Nah, di void loop, jadi void loop ini instruksi yang akan jalan terus-menerus atau berulang. Nah, di sini kita tulis servo titik right 0, artinya si servo diinstruksikan untuk menjalankan pergerakan di 0 derajat. Kemudian delay ya, waktu delay sekitar 2 detik. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kerja Arduino untuk menggerakkan motor servo di 90 derajat. Kemudian bergerak lagi di 180 derajat. Nah, nanti setelah 180 derajat selesai, dia akan kembali karena looping. Akan kembali ke posisi 0. Kemudian 90 derajat, kemudian 180, kemudian kembali lagi ke 0, dan begitu seterusnya karena dia berada di kolom atau bagan di void loop. Jadi dia sistemnya looping atau berjalan terus-menerus. Nah, untuk membuktikannya, kita apakah program ini sudah oke, kita bisa compile. Nah, kita save dulu dengan nama misalkan servo motor. Kita tunggu sampai proses compile selesai. Nah, setelah dan compiling, artinya proses compile selesai, kita bisa memastikan bahwa board yang sudah kita gunakan adalah Arduino Uno. Kemudian port dalam Arduino sudah tercentang. Nah, setelah itu dipastikan sudah oke, baru kita mengupload ke Arduino. Kita upload. Oke, kita lihat ya 0 derajat, kemudian menjadi 90 derajat, kemudian 180 derajat, kemudian kembali lagi menjadi 0, kemudian 90, kemudian 180,
dan kembali lagi 0, dan begitu seterusnya karena sistem adalah sistem looping. Nah, penggunaan motor servo ini adalah implementasi di lengan robot ya. Jadi pada lengan robot atau kaki robot itu biasanya menggunakan motor servo. Kenapa motor servo kita pilih? Karena motor servo ini memiliki torsi yang besar sehingga mampu menggerakkan lengan atau kaki robot dengan beban yang berat gitu. Nah, seperti ini. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas kali ini. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Jika ada yang mau ditanyakan atau dikoreksi, bisa ditulis di kolom komentar. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.